Karena jawabannya adalah ketika kita mengasosiasikan puasa sebagai ancaman, maka pada saat itu kemampuan kita memproduksi asam lambung berkurang. Asam lambung itu namanya the strongest acid in our body, itu namanya hydrochloric acid. Nah itu karena kita jadikan ancaman, aduh saya nggak makan nih, nanti berarti bahaya nih buat saya. Nah pada saat itu kan aktivasi fight or flight hadir. Nah fight or flight hadir, maka produksi asam lambung kita nggak terselenggara. Karena kan kalau kita terancam, kita tidak akan berfokus kepada mau produksi. Kita fokusnya mau lari, mau kabur, atau mau melawan. Nah jadi otomatis yang namanya hydrochloric acid atau disingkat HCl itu tidak terselenggara. Nah tujuannya HCl adalah apa? Kalau produksi asam lambung kita cukup, maka si katup daripada pipa makanan kita itu namanya esofagus. Itu dia nggak kebuka. Nah tapi kalau pipanya dia kebuka gara-gara asam lambungnya kurang, maka asam lambungnya naik. Makanya asam lambung naik itu bukan karena produksi asam lambung naik, tapi karena lokasinya naik. Naik ke atas. Makanya kenapa disebut acid reflux. Makanya disebut GERD. Acid reflux, naik ke atas. Nah jadi poinnya dari cerita ini adalah bahwa jadi kalau orang bilang, oh saya kan punya GERD. Nah ketika dia bilang punya GERD, terus gimana, saya puasa atau enggak? Nah enggak ada hubungannya di sana. Tergantung daripada kita mau mengasosiasikan puasa sebagai penguatan hati atau pelemahan. Contoh misalnya, bagi kaum muslimin dan muslimah di bulan Ramadan, puasa itu menguatkan hati. Benar. Jadi nggak ada cerita tiba-tiba ada orang muslim bilang bahwa saya, Mas Ade, kalau di bulan Ramadan saya nggak pernah bisa puasa. Kenapa? Karena saya ada masalah dengan asam lambung. Ada nggak kira-kira yang ngomong gitu? Nggak ada, karena semua asosiasi menguatkan hati. Kalau Abel agamanya apa? Islam, alhamdulillah. Nah, kalau di Islam atau mungkin di Kristiani ada satu istilah yang mengatakan misalnya kalau hatinya tenang, hatinya sukacita, hatinya gembira, itu biasanya menguatkan. Betul nggak? Betul. Ya artinya menguatkan. Kadang-kadang kalau sedih kita badannya jadi lebih sakit. Makanya kenapa ada nama emofera, itu artinya dari kata akar kata emosi, tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita kan. Nah jadi makanya hati-hati dengan persepsi kita. Persepsi kita tadi salah, akhirnya instruksinya badannya ini. Makanya balik lagi ke tadi, misalnya mungkin ada cancer atau ada tumor ada apa, makanya jawabannya mesti harus punya hati yang gembira. Hati yang gembira. Artinya apa? Pilih opsi cara pandang yang menguatkan hati, yang kita jadikan sebagai yang mayoritasnya, jangan kebalikan.